85 sampai 90 misalnya. Kemudian kalau Anda tidak adil sekali akan saya kurangi sehingga nilai Anda berkisar 80 sampai 84. Kemudian tidak hadir kedua kalinya ya, akan saya kurangi menjadi 75 sampai 79. Kemudian berikutnya saya kurangi lagi menjadi 70 sampai 74. Tidak hadir tambah lagi menjadi 65 sampai 69. Tidak hadir lagi, nilai Anda hanya berkisar 60 sampai 64. Kalau ditambah lagi tidak hadir lagi, maka saya katakan tidak lulus. Nah, ini juga perlu Anda pahami ya. Sehingga seperti tadi saya katakan bahwa presensi itu menjadi salah satu penilaian di dalam mengikuti mata kuliah ini. Kemudian yang kedua, mata kuliah metodologi penelitian itu walaupun di dalam ketentuannya hanya ada UTS dan UAS, ya, ujian tengah semester dan UAS, tapi sebelum UTS itu biasanya juga saya beri tugas-tugas tambahan. Nah, sehingga tugas tambahan ini maksud saya kalau misalnya UTS-nya tidak bagus, maka bisa di-cover tugas tambahan tersebut. Kemudian juga untuk UAS-nya juga begitu. Sebelum UAS itu akan saya beri tugas-tugas tambahan. Yang kedua, yang ketiga memang untuk saat ini Kaprodi memang masih mengendaki bahwa kuliah kita ya baik bisa Anda ambil dari Mbah Google. Kalau misalnya Anda bisa ambil ya kan bisa gratis ya. Sekarang kan eranya seperti itu ya. Ya walaupun ada beberapa orang itu yang senang memiliki buku fisiknya ya, tetapi untuk saat ini kan membaca itu cukup senang di laptop, di komputer. Walaupun mungkin kalau orang-orang lama seperti saya itu ya terkadang masih ingin membaca buku langsung. Jadi intinya bahwa nanti buku-buku itu sebagai referensi sehingga perkuliahan nanti itu saya hanya membuat PowerPoint ya, menjelaskan beberapa poin-poin, kemudian poin-poin itu saya minta untuk diperdalam sendiri ya, ya sehingga pengasahan keilmuan Anda itu bisa diasah di luar. Ini kan sebetulnya juga sejalan dengan program Mas Menteri Kemendikbud Ristek itu bahwa kuliah di luar itu menjadi penting atau MPKM itu menjadi penting untuk Anda ya. Sehingga pengalaman itu tidak hanya ansih diperoleh dari kuliah, tetapi juga diperoleh dari lingkungan atau masyarakat yang berkaitan dengan bidang keahlian Anda atau rumpun ilmu yang bisa menopang atau membantu
untuk berkembang Anda nantinya kalau sudah lulus dari Universitas 11 Maret. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan yang perlu ditanyakan? Nggak tahu Pak, belum. Baiklah, saya lanjutkan sedikit menginjak ke garis besar materi tentang metodologi penelitian yang nantinya dipelajari, yaitu berkisar pada teori-teori metodologi penelitian secara kuantitatif dan secara kualitatif. Kenapa di kriya seni tekstil itu agak berbeda mungkin dengan program studi lain di lingkungan FHSLD, karena memang penelitian tentang tekstil itu bisa dikaji, bisa dijalani dengan metode penelitian kuantitatif, seperti misalnya penelitian laboratorium, Anda membuktikan daya serap zat warna alam, atau Anda akan meneliti tentang daya ketahanan luntur dari zat warna alam, misalnya, itu nanti akan bicara tentang metodologi penelitian kuantitatif. Tetapi juga banyak sekali teman-teman Anda di atas Anda itu hanya yang menggunakan metodologi penelitian kualitatif, ya, karena berkaitan dengan aktivitas, ya, masyarakat yang berkaitan dengan bidang ilmu tekstil. Nah, sehingga sebenarnya bidang ilmu yang saat ini Anda pelajari itu masih sangat luas, ya, dan belum banyak diteliti oleh orang-orang. Nah, sehingga dalam hal ini kenapa perlunya Anda mempelajari tentang mata kuliah metodologi penelitian. Mempelajari tentang metodologi penelitian itu tidak hanya teknis saja, tetapi juga dari sisi filosofis, ya. Nanti akan saya jelaskan, ya, bagaimana dasar-dasar filosofis, ya, tentang metodologi penelitian sampai kepada metode penelitiannya, baik metode penelitian yang bersifat kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif. Sehingga pada semester depan Anda sudah bisa mempraktekkan, ya, pada mata kuliah metode penelitian Anda sudah bisa mempraktekkan untuk meneliti di lapangan, karena nanti di metode penelitian itu saya minta untuk presentasi dari hasil penelitian, walaupun hasil penelitiannya itu masih merupakan prasurvei, ya, nanti akan Anda tingkatkan
kepada mata kuliah lain seperti mata kuliah seminar, ya, kemudian seminar ditingkatkan pada mata kuliah tugas akhir, ya, baik mahasiswa yang mengambil kekaryaan maupun yang mengambil penulisan atau pengkajian. Itu ikhtisar kira-kira sebagai warming up, ya, atau pemanasan kita, ya, di dalam Anda mengikuti mata kuliah metodologi. Ya. Jadi pemanasan tidak perlu langsung saya beri materi, ya, sehingga pelan-pelan Anda juga nanti saya harapkan bisa menyelami, ya, menyadari, kemudian mempraktekkan, ya, apa-apa teori yang saya jelaskan, kemudian Anda bisa mengembangkan sendiri, ya. Intinya itu. Dan saya lebih senang bahwa mahasiswa saya itu lebih pandai, ya, dari saya, ya. Kalau Anda lebih pandai dari saya itu sudah saya acungi 2 jempol, ya, atau mungkin 4 jempol sama jempol kaki, ya, kalau bisa, ya. Harapan saya seperti itu, ya. Jadi saya juga tidak segan-segan memberi nilai yang sangat bagus, dan saya juga tidak marah kalau Anda lebih pandai dengan saya, ya. Bahkan mungkin Anda bisa memberi wawasan keilmuan untuk menambah wawasan keilmuan saya, itu yang saya harapkan, ya. Sehingga di dalam mata kuliah metodologi penelitian itu nanti pada hari-hari berikutnya mungkin saya hanya menjelaskan sekitar 1 jam, kemudian selebihnya itu biasanya saya pakai untuk berdialog atau berdiskusi, ya. Atau Anda menanyakan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan metodologi penelitian, ya. Mungkin Anda kaitkan dengan disiplin keahlian yang sudah Anda peroleh sampai semester saat ini. Ada pertanyaan? Saya persilahkan. Baiklah, mungkin Anda bisa sambil presensi, karena tadi sudah saya buka 9.20 sampai 10.50. Presensi supaya tidak terjadi Anda tidak